Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Kiyosaki Sigalingging dari kelas 23 ICB. Di sini saya membuat video untuk mata kuliah KPPL atau kuliah tas dan pengujian perangkat lunak di PCR. Tugasnya adalah untuk mengeksplorasi tools pengujian, dan tools yang saya pilih adalah PES. Di sini PES ini adalah sebuah testing framework untuk PHP yang berjalan di atas PHP unit. Aplikasi yang saya uji ini adalah Manis Rasa, kelompok teman yang merupakan sebuah aplikasi pemesanan kue online berbasis Laravel. Nah, di video ini saya akan bahas apa itu PES terlebih dahulu, konsep testing yang berkaitan, cara menginstalnya dan menulis test case-nya, menjalankannya sampai menganalisis hasilnya. Nanti di ujung juga mungkin saya akan tunjukkan juga satu celakaan nyata berhasil saya buatkan dengan tools ini. Untuk yang pertama-tama, PES ini adalah testing framework untuk PHP. Jadi PES ini bukan menggantikan PHP unit, dia itu berjalan di atas PHP unit. Jadi semua kemampuan PHP unit tetap ada, tapi cara nulisnya itu jauh lebih enak dibaca. Kalau di PHP unit kita harus bikin class, lalu metode dengan awalan tes. Di PES ini cukup tulis it aja, deskripsi tes function seperti ini. Coba it, kemudian deskripsinya, kemudian tesnya apa, lalu function. Kemudian terus ini fungsinya untuk pengujian testing dan fitur testing untuk aplikasi PHP, terutama Laravel. Di sini tools ini bersifat automation, tes ditulis sekali, kemudian dijalankan berulang-ulang dengan satu perintah saja. Kodenya benar-benar dieksekusi, bukan cuma dibaca. Ini bedanya dengan tools seperti SonarQube atau ESLint yang cuma menganalisis kode tanpa menjalankannya. Fungsional atau non-fungsionalnya, utamanya itu fungsional, memastikan fungsi ini berjalan sesuai spesifikasi, tapi PES juga bisa dipakai untuk aspek security, dan itu yang akan saya buatkan nantinya. Jadi tools ini bisa dipakai untuk developer atau dan key engineer ataupun quality assurance engineer, karena tesnya berupa kode, penggunanya harus bisa pastinya ngoding PHP. Jadi tools ini bersifat gratis dan open source, berlisensi MIT, tidak ada versi berbayar yang menahan fitur. Bahkan di level 11 atas PES sudah jadi bawaan. Karena PES adalah automation testing framework, berikut beberapa konsep dari PES ini. Test case-nya itu satu skenario pengujian, contohnya admin update status pesanan dengan input valid, hasil statusnya berubah di database di PES. Satu test case itu adalah satu blok it. Test script-nya itu kode menjalankan test case tadi, polanya range assert, siapkan datanya, jalankan aksi, lalu cek hasilnya. Assertion itu pernyataan yang harus benar, kalau salah tesnya gagal. Misal ada assert status 302, artinya si saya ataupun programmernya menuntut respon HTTP-nya itu 302. Kemudian test suite, kemudian test case-nya itu di sini ada dua, saya pakai order update status test PHP dan admin middleware test PHP. Ini dan ini ada dua. Kemudian untuk regression testingnya itu menjalankan ulang tes lama untuk memastikan bahwa perubahan baru tidak merusak yang sudah jalan. Nanti coba saya tunjukkan juga. Selain itu saya juga pakai dua teknik white box yang jadi rasa pemilihan test case. Yang pertama itu control flow testing yang berfungsi untuk memetakan semua jalur eksekusi dalam kode, kemudian memastikan setiap jalur diuji minimal itu satu kali. Jumlah jalur itu minimalnya ditentukan oleh cyclomatic complexity seperti pada dokumen template. Kemudian data flow testing ini bertujuan untuk melacak perjalanan variabel di mana didefinisikan
Tujuannya mencari anomali, misalnya variabel yang didefinisikan tapi tidak pernah dipakai. Dan terakhir itu mutation testing, dimana mutation testing ini bukan hanya untuk menguji kode, tapi menguji tesnya sendiri. Caranya itu kode sengaja dirusak sedikit, lalu tesnya dijalankan. Kalau tesnya gagal, berarti tesnya bagus. Nah, dia berhasil mendeteksi kerusakan, istilahnya mutant killed. Tapi kalau tesnya tetap lolos padahal kode sudah rusak, itu artinya tesnya kurang teliti, jadi mutannya bisa survive. Kenapa menggunakan PES ini? Untungnya itu dibandingkan tes 2.0 itu apa? Jadi karena masalah karena PES ini bersifat tanpa automation, setiap kali saya ubah kode dan saya harus buka browser dan login sebagai admin, kemudian membuka halaman kelola order, ubah status, cek database, kemudian mengulangi lagi skenario errornya dan seterusnya, itu memakan waktu dan gampang ada yang kelewat. Dengan PES, 7 tes yang tadi sebelumnya saya sebutkan itu bisa selesai dalam waktu setengah detik atau sedetik gitu. Jadi PES ini bisa dipakai saat development, idealnya sebelum commit dan di pipeline command prompt CI atau CD sebelum deploy ke produksinya. Siapa yang bisa pakai? Ya tentunya developer yang nulis fiturnya sendiri ataupun QA engineer. Kelebihan yang dibandingkan dengan manual pastinya lebih cepat, konsisten, hasilnya selalu sama, tidak tergantung mood atau ketelitian orang, dan yang paling penting bisa menguji skenario yang mustahil dilakukan lewat UI. Contoh konkretnya itu dari project yang ada kondisi di mana session admin login bernilai false, bukan dihapus, tapi ada dengan nilai false. Kondisi ini pernah muncul lewat alur aplikasi normal. Login berhasil, bikin nilainya true. Logout menghapus key-nya. Tidak ada jalan untuk bikin nilainya false lewat klik biasa. Tapi dengan PES, saya bisa memaksa kondisi itu pakai with session, dan dari situlah bugnya ketemu. Dampaknya ke kualitas codingnya itu, bug ketemu lebih awal, lebih murah diperbaiki, dan ada jaring pengaman kalau nanti kodenya di refactor. Nah, untuk instalasinya sendiri pada VS Code itu kita lakukan composer require php /pes strip dev. Ini kita lakukan dulu. Nih, kita install. Setelah diinstal, maka dia akan terinstall dan menginstal package yang memang dibutuhkan. Setelah itu kita ketik lagi php artisan pes install, karena saya sudah terinstall dan sudah menjalankan sebelumnya, jadi dia ada kodenya, ada tulisannya alertnya error tuh. Nah, yang dibutuhkan itu cuman PHP 8.2 ke atas dan Composer. Tidak ada software apapun, tidak ada software tambahan apapun. Nah, pada bagian DB connection di set ke SQLite dan DB database ke memori, artinya semua tes berjalan di database SQLite yang hidup di RAM. Begitu tesnya selesai, database-nya hilang, kemudian data asli yang saya sama sekali tidak data asli saya sama sekali tidak tersentuh. Ini penting, jangan pernah jalankan tes di database production, karena di sini ada use refresh database, artinya sebelum setiap tes database direset bersih, jadi tes yang satu tidak mengetahui tes berikutnya. Untuk studi kasusnya itu aplikasi Manis Salasa, aplikasi pemesanan kue online berbasis Laravel yang merupakan proyek kuliah teman saya, jadi tidak ada masalah isinya. Ada dua unit yang saya uji, yaitu order controller update status
ini yang berfungsi untuk mengubah status pesanan. Isinya cuma 8 baris. Validasi status, cari order berdasarkan ID, set status baru, dan simpan, kemudian redirect. Yang kedua itu unit ke-6. Yang pertama tadi unit 5, yang ini unit 6. Admin middleware handle. Ini fungsinya untuk menjaga pintu halaman admin. Isinya lebih pendek lagi, 5 baris. Kalau tidak ada session admin login, lempar ke halaman login. Kalau ada, lanjutkan. Kenapa saya pilih dua ini? Karena keduanya sangat sederhana. Cyclomatic kompleksitasnya cuma 2-3. 3 dan 2 paling rendah di seluruh project. Tapi keduanya menyentuh hal krusial. Yang satu mengubah data di database, yang satu itu menjaga akses di admin. Kemudian untuk unit 5 yang tadi ataupun yang order control update status, cyclomatic complexity-nya itu ada 3. Jadi artinya minimal ada 3 jalur independen yang wajib diuji. Nah, kalau dilihat sekilas, kode update status itu tidak punya satupun if. Kelihatan lurus, tapi sebenarnya ada beberapa percabangan seperti validate dan find or fail. Bisa tidak menemukan data. Keduanya bisa membuat percabangan lewat mekanisme exception Laravel. Kalau ini kelewat, CC-nya dihitung jadi 1. Padahal jelas ada 3 skenario keluaran berbeda. Totalnya ada 7 test case. Yang paling penting, yang paling bawah yaitu test security. Logikanya kode middleware-nya itu pakai session hash yang berfungsi untuk kalau cuma keberadaan key, berarti sessionnya dengan nilai false tetap dianggap ada dan akses tetap diloloskan. Itu bug. Jadi tes ini saya tulis ekspektasinya assert status 200. Pas secara logika keamanan source-nya 302, redirect login. Saya sengaja menulis ekspektasi salah karena saya menduga sistemnya memang meloloskan. Kalau dugaan saya keliru, tes ini gagal, dan itu justru kabar baik, artinya kodenya aman. Nah, untuk pengujiannya itu kita menuliskan kode aja php artisan test filter, kemudian nav folder yang akan diuji seperti berikut. Order update status test. Ini kemudian maka hasilnya akan ada 4 pass dan 8 assertion. Itu nama testnya terbaca seperti kalimat. Jadi output tes ini sekaligus jadi rekomendasi perilaku sistem. Kemudian itu ada jangkaan unit tes yang ke-6 itu php artisan test filter admin middleware test. Itu ini. Dan hasilnya itu 3 pass dan 4 assertion. Tes security-nya pas, dan justru ini kabar buruknya pas artinya dugaan yang tadi saya itu buat itu benar. Session dengan nilai false tetap diloloskan. Middleware-nya bocor. Ini bug keamanan nyata, bukan cuman dari teorinya saja. Nah, analisisnya itu total itu ada 12 mutan, 10 kill dan 2 survive. Skornya ada di 83,3%. Ada 3 temuan yang saya sampaikan. Pertama itu ada defect keamanan, severity-nya high. Cuma mengecek keberadaan key, bukan nilainya. Sebelumnya saya juga sudah melakukan static testing, review kode manual, dan di sana celah ini sudah saya tandai sebagai risiko laten. Tapi statusnya cuma dugaan teoritis. Kalau suatu saat ada kode yang menyetel nilai false, ini bahaya. Di dynamic testing unit ini yang menggunakan PS mengujikan secara empiris HTTP 200 padahal nilainya false. Ini perbedaan penting. Static testing menemukan kemungkinan dynamic testing membuktikan kenyataan. Kedua itu 2 mutan survive di unit 5, yaitu di order update status. Penyebabnya bukan kodenya salah, tapi tes saya yang kurang teliti. Mutan M3 nilai status di hardcore jadi selesai. Tes P1 saya telah lolos karena kebetulan nilai target di tes saya juga selesai. Kemudian yang ketiga, bagian yang sudah baik itu pada tes P3 membuktikan find or fail, menangani ID tidak ditemukan dengan HTTP
404 secara otomatis tanpa perlu try-catch manual sama sekali. Kelebihan dari PES ini yaitu sintaksnya itu ekspresif, nama tesnya terbaca seperti kalimat. Jadi output tes sekaligus jadi dokumentasi cepat. 7 tes dapat berjalan dalam waktu setengah detik ataupun tidak sampai 10 detik. Untuk keterbatasannya sendiri, PES cuma untuk PHP dan karena tesnya berupa kode, penggunanya harus bisa ngoding. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.